Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Kurniawan Nasibuan dari Pendidikan Bahasa Indonesia akan membahas tentang pengertian bilingualisme dan diglosia. Baiklah, kita mulaikan saja. Lanjut kepada pengertian bilingualisme. Bilingualisme itu adalah kemampuan seseorang dalam memahami dua buah bahasa, dimana itu tuh dalam keadaan pasif ataupun dalam keadaan aktif. Menurut HG, tahu akan dua bahasa atau lebih itu disebut bilingual, tidak perlu menggunakan keduanya secara aktif, tapi cukup bisa memahami atau mempelajari kedua bahasa tersebut. Terlebih lagi, bahasa asing yang tidak dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap bahasa aslinya. Selanjutnya adalah pengertian diglosia. Diglosia ini adalah variasi atau ragam bahasa di suatu masyarakat. Selanjutnya ada juga kaitan bilingualisme dan diglosia. Diglosia ini didirikan sebagai adanya perbedaan fungsi atau penggunaan bahasa, dan bilingualisme ini adalah keadaan penggunaan dua bahasa secara bergantian dalam masyarakat. Maka dapatlah disimpulkan tuh ada 4 jenis kaitan bilingualisme dan diglosia. Yang pertama adalah bilingualisme dan diglosia, yang kedua bilingualisme tanpa diglosia, yang ketiga diglosia tanpa bilingualisme, yang keempat tidak bilingualisme dan tidak diglosia. Saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat jenis tersebut. Yang pertama tuh diglosia dan bilingualisme. Diglosia dan bilingualisme ini adalah adanya dua bentuk bahasa dalam masyarakat, distribusi stabil atau tetap dari variasi-variasi bahasa sesuai dengan fungsi sosialnya. Yang kedua itu ada diglosia tanpa bilingualisme. Dalam masyarakat bahasa, terdapat perbedaan fungsional yang ketat dari ragam-ragam bahasa sesuai dengan T dan R. Dalam kasus ini adalah perilaku kelompok dari kekuatan yang berkuasa atau ragam T, ragam tinggi. Bukan hanya hidup jauh dari orang-orang biasa, melainkan sengaja membedakan bahasa mereka dari banyak orang. Kasus ini sering ditemukan dalam masyarakat yang pernah dijajah. Selanjutnya adalah bilingualisme tanpa diglosia. Diglosia ini ditandai dengan distribusi fungsi sosial yang bervariasi sesuai dengan suasana individual ataupun sosial. Jadi, bilingualisme bervariasi sesuai dengan situasi, peran topik, dan tujuan komunikasi. Yang terakhir ada tanpa bilingualisme dan diglosia. Jenis ini terdapat pada masyarakat yang terisolasi, masyarakat yang tidak berhubungan dengan dunia luar. Menurut Fishman, jenis ini jarang ditemukan. Sedangkan hubungan antara bilingual dan diglosia dalam Kunjana Rahardi, masyarakat tutur bilingual dan diglostik adalah salah satu jenis masyarakat tutur yang warga penuturnya menguasai dua bahasa atau lebih. Dan diantaranya bahasa-bahasa yang digunakan untuk itu masing-masing memiliki peran yang berbeda, dapat dijadikan tempat memperoleh data penelitian sosiolinguistik, yaitu masyarakat tutur di wilayah DI Yogyakarta. Masyarakat bilingual ini terjadi akibatnya adanya komunikasi dan interaksi antar kode yang dilakukan individu satu dengan individu lain dalam satu masyarakat. Keadaan ini terjadi ketika dalam suatu masyarakat ini terdapat banyak individu yang memiliki dan menguasai banyak bahasa atau multilingual, atau sedikitnya dua bahasa bilingual. Ialah terdapat kode-kode bahasa, variasi-variasi bahasa, serta perbedaan peran dan fungsi dari masing-masing kode, dan variasi bahasa yang dimiliki dan digunakan masyarakat. Sebagai contoh adalah masyarakat Jawa memiliki dan memakai bahasa Jawa, sedang bahasa Jawa ini memiliki variasi bahasa yaitu bahasa Jawa, Ngoko, dan Krama. Kemudian variasi bahasa Jawa, Ngoko, dan Krama memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Bahasa Jawa Ngoko ini dipakai sebagai bahasa sehari-hari, sedangkan bahasa Jawa Krama ini biasa digunakan dalam situasi seremonial, seperti upacara perkawinan. Kondisi demikian dalam studi sosiolinguistik dikatakan bersifat diglostik. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.